Baik, ya, sekali lagi saya ucapkan selamat sabat bagi kita semua. Dan pada saat ini sebelum kita akan mulai dengarkan firman Tuhan, saya akan menunjukkan satu video. Pergerakan 1000 Misionaris merupakan pusat pelatihan bagi anak-anak muda di abad ini, mendedikasikan 1 tahun hidup mereka untuk Tuhan. Dilatih selama 2 bulan di kampus misionaris untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui merenungkan firman-Nya pagi-pagi sekali sebelum memulai aktivitas yang lain. Membiasakan para misionaris untuk memiliki hubungan pribadi dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa-doa pribadi dan mencintai jam-jam doa. Melatih setiap bagian tubuh untuk dipersiapkan menghadapi pekerjaan yang sempurna di ladang penginjilan yang telah ditentukan. Dengan melatih kebiasaan menghafal ayat-ayat Alkitab dapat menolong pertumbuhan kerohanian para misionaris. Belajar bersyukur dengan semua berkat yang Tuhan berikan melalui makanan sederhana. Dibekali dengan berbagai macam pelajaran dan keterampilan untuk menjadikan misionaris lebih siap bagi ladang penginjilan. Program jangkauan kepada anak-anak, dan merasakan indahnya persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan. Belajar mengenal Allah melalui alam ciptaannya yang indah dan menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Mengakhiri pelatihan 2 bulan dengan mengadakan cottage meeting selama 10 hari, para misionaris melihat dan merasakan sendiri kebutuhan masyarakat akan Yesus. Sehingga mereka dapat berkata, "Here am I, send me." Sekarang mereka siap pergi kemana saja Tuhan utus untuk bertemu dengan jiwa-jiwa yang merindukan Injil kekal itu. Pada akhirnya dengan sukacita, akan ada tuaian yang Tuhan berikan untuk dibawa kepadanya. Baik, itu adalah sekilas tentang 1000 Missionary Movement Indonesia, khususnya di kampus Medan. Kami berlokasi di Desa Pangambatan Merek,
Tanah Karo, dekat air terjun Sipiso-Piso, ya, hanya 5-7 menit untuk bisa pergi ke air terjun situ. Bagi saudara yang berasal dari Medan tentunya pasti tahu tempat wisata ini. Dan bila mana ada kesempatan, boleh singgah, mampir. Kami sangat senang menerima anggota-anggota jemaat yang boleh berkunjung ke tempat ini. Kita akan mulai pembahasan firman Tuhan kita. Pada saat ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, yang dimana ada kondisi-kondisi bagaimana Roh Kudus itu boleh diberikan. Paling tidak ada 7 poin. Saudara, di poin pertama perlu adanya satu pertobatan. Saya tidak banyak menjelaskan hal ini karena cukup panjang. Yang kedua adalah perlu adanya iman, disertai juga dengan ketaatan, dan sebuah beban untuk dipikul bersama. Ini adalah beban di mana beban jiwa yang harus memiliki satu persatuan untuk menggumuli satu beban jiwa ini. Dan bukan hanya digumuli, harus senantiasa didoakan dengan doa pengantaran yang tekun setiap harinya. Dan yang keenam adalah sebagaimana tubuh adalah bait Allah atau bait suci, kita perlu juga menghormati tubuh ini dengan bertarak. Dan yang kedua adalah suatu hasrat agar Kristus tinggal di dalam hati. Saudara, ada satu cerita seorang yang bernama Gao Hongse. Dia adalah seorang buruh yang sangat miskin, tidak punya keluarga, dan bahkan dia tidak berpendidikan. Membaca pun dia tidak bisa. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada satu Sabat dia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan karena dia memiliki satu beban di mana dia rindu membagikan kabar baik tentang kasih Allah kepada orang yang belum kenal Yesus. Namun masalahnya adalah di mana dia tidak bisa membaca akan Alkitab. Dan pada satu Sabat itu dia berdoa sungguh-sungguh untuk memohon janji Roh Kudus memberikan kuasa kepada dia. Ketika dia berdoa, Gao Hongse ini mendengar satu bisikan. Baca Mazmur 62. Dia berhenti sejenak dari doanya ini dan dia seolah-olah tidak percaya. Nggak mungkin itu bisikan itu benar. Karena saya nggak bisa baca. Ketika dia akhirnya berlanjutkan doa itu kembali, dia mendengar itu bisikan muncul lagi di dalam telinganya. Ketika dia dengar yang kedua kalinya, bisikan itu tidak berbicara bahwa tentang apa yang menjadi kekurangannya, tapi selalu hanya mendesak baca Mazmur 62. Singkat cerita dia langsung ambil Alkitabnya, Alkitab di mana waktu dia dibaptis, dan dia buka Mazmur 62. Saudara tahu apa yang terjadi? Sesuatu yang mengejutkan dan yang mengherankan terjadi di mana dia bisa membaca Mazmur 62 begitu lancar pada saat itu juga. Dan saking girangnya oleh karena adanya hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya, dia pergi keluar dari tempat di mana dia tinggal dan dia berkata kepada ketua jemaat, saya bisa membaca. Allah mengajari saya membaca. Kemudian saking girangnya lagi dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepadanya, dia pun mulai menyampaikan firman Tuhan di tempat di mana dia tinggal. Dan saudara tahu, di tahun yang pertama setelah dia dibaptis itu, ada 180 jiwa dibaptiskan berkat pelayanan dari seorang Gao Hongse yang tidak bisa membaca, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus, sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, ini adalah suatu cerita yang indah. Dan semua orang ketika mendengar hal cerita seperti ini, ada satu hal yang keinginan di mana kalau boleh ini saya yang mengalami, saya pun rindu untuk mengalami semuanya. Dan banyak juga beberapa misionaris
pengen ngalami mujizat di ladang penginjilan. Saya katakan mujizat terbesar itu bukanlah hal seperti, tapi mujizat terbesar adalah bagaimana seseorang itu tabiatnya bertumbuh menjadi tabiat Kristus. Dan kalau kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ini lebih jelas sebagaimana apa yang kita mengerti sebagai orang Advent, yaitu the early and late rain. Jadi kedatangan Tuhan ini digambarkan sebagai seorang petani yang menantikan hasil apa yang telah dia tabur. Dan kita ketahui apa itu benih itu atau seed itu, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jikalau dia jatuh dalam tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Dan kita ini adalah buah dari mana benih itu, yaitu buah dari Yesus itu. Dan Tuhan sebagai petani ini menantikan hasil panenan ini. Buah itu kalau belum masak, kalau kita lihat dari ayat ini, perlu adanya hujan awal dan hujan akhir. Jadi hujan awal kita mengerti yaitu pada hari Pentakosta, dan hujan akhir kita akan pelajari berikutnya ini. Jadi diperlukan hujan akhir di mana untuk pematangan buah sehingga siap untuk dipanen. Di sini, saudara, kita ketahui bersama tahun 1844 pada waktu itu terjadi kekecewaan yang besar, dan pada akhirnya ada sekelompok orang yang tetap setia belajar akan firman Tuhan. Kenapa Yesus nggak datang pada waktu itu? Kemenangan akhir katakan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu mereka persiapkan, dan orang-orang pada waktu itu belum siap bertemu dengan Tuhan. Saudara, tahun demi tahun berjalan, Tuhan memimpin umatnya, Tuhan membimbing umatnya, Tuhan memelihara umatnya ini, sehingga sampai akhirnya menjadi organisasi Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, diorganisasikan tahun 1863. Dan pada waktu itu, Nyonya White mengomentari, menulis dalam buku manuskrip 4 dikatakan, kalau saja umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman dan terus maju dalam kesatuan saat dimulainya pemeliharaan Allah, menerima pekabaran malaikat yang ketiga, itu salah satu alasan kenapa pada 1844 mereka belum siap bertemu dengan Tuhan, karena mereka belum sepenuhnya menerima pekabaran malaikat yang ketiga. Dan selanjutnya bukan hanya itu saja, dan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkannya kepada dunia ini, niscaya mereka sudah melihat keselamatan dari Allah. Tuhan tentu telah melaksanakan dengan perkasa, mendukung usaha-usaha mereka. Pekerjaan ini sudah selesai. Dan Kristus pasti sudah datang sebelum ini untuk menyambut umatnya dengan pahala mereka. Kembali, penundaan ini bukanlah kehendak Allah, tapi oleh karena ketidaksiapan. Ini tahun 1883. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita lihat lagi di tahun 1898 di sini, sekiranya jemaat Kristus telah melakukan pekerjaan yang ditunjuk baginya sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan, segenap dunia sudah seharusnya diberi amaran sebelum masa ini, dan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke bumi kita ini dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Ini adalah tulisan Nyonya White dalam tulisan-tulisan buku-bukunya, di mana Yesus bisa saja datang bila mana kita menerima pekabaran ini. Dan ada sesuatu hal yang terjadi, bahwa ada satu kerinduan besar sebenarnya yang Tuhan ingin wujudkan dalam diri gerejanya, yaitu adalah pancurahan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang besar, yaitu roh hujan akhir itu. Dan tahun 1856 dikatakan 1856 pada bulan Mei, Nyonya White mendapatkan satu penglihatan mengenai kondisi umat yang sisa ini,
Dan dia menulis dan membandingkan pada waktu pergerakan di tahun 1844 ini. Di buku testimoni jilid yang pertama dikatakan demikian. Ada roh pengabdian waktu itu, tahun 1844, yang sekarang tidak ada di tahun 1856. Apakah yang terjadi atas umat Allah yang khas dan beriman ini? Saya melihat penyesuaian dengan dunia, keengganan untuk menderita demi kebenaran. Jadi pada waktu itu ketika sudah dibimbing, mulailah kebenaran-kebenaran demi kebenaran dimengerti oleh gereja. Namun ada juga sebagian anggota jemaat juga menyesuaikan diri dengan dunia, sehingga terjadilah situasi di mana keadaan gereja menjadi Laodikia. Yang kita ketahui dalam Wahyu 3, pekabaran Laodikia, dikatakan suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, dan dikatakan Tuhan sebenarnya pengen menuntun mereka pada pertobatan karena mereka menganggap mereka kaya, tidak kekurangan apa-apa. Dalam segi doktrin tidak kekurangan apa, sehingga pada waktu itu pendeta-pendeta gereja kita sangat jago tentang doktrin dan akhirnya tidak ada yang bisa mengalahkan dalam hal soal perdebatan. Dan mereka selalu banyak menekankan tentang hukum sehingga kehilangan pandangan tentang Yesus Kristus. Mereka selalu banyak menekankan tentang hukum dan mengesampingkan pandangan tentang Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya kita itu pada waktu zaman itu adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Keadaan yang menyedihkan. Namun kembali lagi, gereja Advent sangat dikasih dan mata Tuhan tertuju pada gereja kita ini, sehingga dia mengusahakan pertobatan kepada gereja Advent. Makanya ada di sini dikatakan Wahyu 3:18 memberikan satu nasihat, beli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, yang dimana itu adalah lambang dimana iman dan juga kasih. Dan di sini juga dikatakan ada pakaian putih melambangkan kebenaran Kristus atau tabiat Kristus itu yang perlu diterima. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan minyak untuk melumas matamu. Ini adalah satu pengurapan Roh Kudus atau kecurahan Roh Kudus. Jadi ada tiga hal. Iman yang disertai dengan kasih, kebenaran Kristus, dan juga yang namanya pencurahan Roh Kudus dengan kuasa yang besar. Inilah pekabaran Laodikia yang ketika seseorang melihat atau menerima hal ini, mereka akan keluar dari kondisi Laodikialisme ini. Dan tahun 1859 dikatakan di buku testimoni jilid yang pertama 186 dikatakan, kepadaku diperlihatkan bahwa kesaksian kepada jemaat Laodikia berlaku pada umat Allah zaman sekarang, dan alasan hal tersebut tidak menghasilkan pekerjaan yang lebih besar adalah karena kekerasan hati mereka. Kenapa? Karena ketika pekabaran Laodikia ini diterima, ini akan menuntun, dikatakan memimpin kepada penyelidikan hati. Dosa-dosa pribadi ini diakui. Dan umat Allah akan tergugah sehingga mereka ketika menerima pekabaran itu, mereka dicurai Roh Kudus dan mereka bisa yang namanya melakukan seruan nyaring ke seluruh dunia, yaitu pekabaran Injil ini. Dan dikatakan sekali lagi di sini, tetapi karena gagal melihat pekerjaan yang penuh kuasa dicapai dalam waktu dekat, banyak kehilangan dampak pesan itu. Saya melihat bahwa pesan ini tidak akan mencapai pekerjaannya dalam beberapa bulan yang singkat. Inilah kondisi di mana gereja saat ini, dari dulu sampai saat ini juga. Ini kalau saya ngomongin gereja, ini berbicara juga gereja secara organisasi, tapi juga berbicara secara pribadi. Ya, paling tidak sedikit banyaknya sindrom-sindrom Laodikia, virus Laodikia ini, atau Laodikiaisme ini selalu ada dalam diri kita masing-masing. Ngerasa diri kaya, hebat, penuh dengan kesombongan, tidak perlu kurang apa-apa. Saya
hebat oleh karena saya mengetahui banyak kebenaran dan sebagainya, tapi pada dasarnya saya kehilangan pandangan tentang Yesus Kristus. Nah, namun yang menarik adalah sebagaimana gereja yang dimana mata Tuhan tertuju memelihara, membimbing, pada akhirnya gereja ini sesaat sebelum kedatangan Yesus akan berubah. Efesus 5 ayat 25-27 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya." Gereja dikuduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air lambang Roh Kudus dan firman. Jadi kita bisa kudus oleh karena Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Dan pada akhirnya akan menjadi jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerlut, dan jemaat itu menjadi kudus dan tidak bercela. Saudara, apa yang menyebabkan gereja yang tadinya Laodikia berubah menjadi gereja yang glorious church atau gereja yang mulia, kudus dan tidak bercela? Ya, kita ketahui bersama tadi Yakobus 5 ayat 7 dikatakan perlunya adanya hujan akhir. Dan tahun 1887 dikatakan suatu kebangunan, di Review and Herald 22 Maret dikatakan suatu kebangunan rohani tentang kesalahan sejati di antara kita adalah yang terbesar dan paling penting dari segala keperluan kita. Mengupayakan hal ini adalah pekerjaan kita yang pertama. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh berkat Tuhan, bukan oleh sebab Allah tidak mau mencurahkan berkatnya kepada kita, tetapi oleh sebab kita tidak bersedia untuk menerimanya. Bapa kita yang di sorga lebih suka memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang memintanya daripada orang tua di bumi, memberikan pemberian yang baik pada anak-anak mereka. Tetapi, perhatikan dengan baik di sini, adalah pekerjaan kita dengan pengakuan, kerendahan hati, pertobatan, doa yang sungguh-sungguh. Itu semua memenuhi syarat di mana Allah akan berjanji mengaruniakan berkat-Nya. Jadi ngomongin berkat Tuhan, berkat yang terbesar itu adalah Roh Kudus. Berkat terbesar adalah Roh Kudus. Dan saudara, di mana Tuhan ingin selalu membangkitkan pertobatan-pertobatan itu supaya mereka menerima pekabaran Laodikia itu, yaitu tadi iman disertai dengan kasih, kebenaran Kristus, dan juga pencurahan Roh Kudus itu selalu dari tahun demi tahun Nyonya White menghimbau kepada jemaat atau gereja Advent untuk memiliki satu pertobatan dan memandang pada Yesus. Inilah hal yang menjadi penangkal Laodikiaisme. Mereka harus memandang Yesus. Dan apa itu pekabaran jemaat Laodikia? Manuskrip rilis yang ke-15 halaman 92 di tahun 1888 dikatakan pekabaran yang telah diberikan kepada E.T. Jones dan Wagoner itu adalah pekabaran dari Tuhan kepada jemaat Laodikia. Jadi Tuhan memberikan sebuah pekabaran untuk membangunkan, menobatkan dari keadaan Laodikia mereka supaya mereka sadar akan keadaan Laodikia sehingga mereka boleh bertobat. Dan ketika menerima pekabaran dari Jones dan Wagoner ini akan disertai roh hujan akhir yang besar sehingga terjadilah seruan nyaring yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Dan apa itu pekabarannya? Perhatikan di sini. Ini Testimonies to Minister. Tuhan dalam kemurahannya yang besar mengirim pesan berharga kepada umatnya melalui penatua Wagoner dan Jones. Pesan ini agar lebih terang di seluruh dunia sebelum juru selamat terangkat dari dunia. Pesan tersebut merupakan jaminan pembenaran oleh iman. Pekabarannya apa itu? Pembenaran oleh iman. Pesan tersebut mengundang orang-orang menerima kebenaran Kristus. Jadi pembenaran oleh iman ini adalah untuk menerima bagaimana kebenaran Kristus. Bukan kebenaran pribadi, bukan kebenaran sifat pribadi atau kebenaran opini pribadi. Yang seringkali kebenaran-kebenaran pribadi ini membuat cekcok di gereja kita. Dan seringkali kebenaran-kebenaran pribadi inilah yang membuat akhirnya banyak orang
Gereja bertumbuh bukan karena bertumbuh oleh banyaknya orang datang ke gereja, tapi bertumbuh oleh karena banyaknya perpecahan di dalam gereja. Jadi perlu yang namanya kebenaran Kristus itu diterima yang dimanifestasikan dalam ketaatan kepada semua perintah-perintah Allah. Kalimat selanjutnya dikatakan banyak orang yang kehilangan pandangan kepada Yesus. Kenapa kita merasa terkadang diri benar, merasa diri ini lebih hebat daripada yang lain, sehingga kebenaran-kebenaran opini-opini kita ini kita unggulkan dan kita bisa rendah hati karena kita kehilangan pandangan kepada Yesus. Mata mereka harus diarahkan pada pribadi kealahannya, amalnya atau jasa-jasanya, dan kasihnya yang tak akan berubah bagi keluarga umat manusia. Inilah pesan yang Allah perintahkan untuk diberitakan kepada dunia. Pesan apa itu? Kebenaran Kristus, pembenaran oleh iman. Inilah pesan malaikat ketiga, inilah pekabaran malaikat ketiga yang disiarkan dengan suara nyaring dan disertai dengan pencurahan rohnya atau roh kudusnya dalam jumlah yang besar. Testimonies to Minister, halaman 91-92. Saudara, pesan Kristus kebenaran kita adalah pesan malaikat ketiga yang jika disampaikan dengan suara nyaring dikatakan akan menimbulkan hujan akhir dengan kuasa Roh Kudus. Dari sini kita melihat bagaimana Allah dalam kerinduannya yang besar membimbing, menuntun jemaatnya dan mengusahakan bagaimana pertobatannya dari kondisi Laodikia sehingga nantinya akan berubah menjadi gereja yang kudus dan tanpa cacat celah. Ini dengan sebuah pekabaran-pekabaran. Dan di sini bila mana pekabaran itu diterima, ini akan menghasilkan bagaimana kuasa hujan akhir ini sehingga kita boleh melakukan seruan nyaring kepada dunia ini menyampaikan pekabaran Injil. Dan hujan akhir dikatakan di sini memasakkan tuaian di dunia ini, menggambarkan rahmat kerohanian yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Buku Testimonies to Minister 506. Saudara, dalam General Conference Bulletin 9 Mei 1892, Nyonya White menulis dari Melbourne, Australia, dikatakan pekabaran Ati Jones dan Wagoner pada waktu GC Session pada waktu itu ditolak, dan sehingga ada dua kubu. Ya, saudara bisa lihat sejarah di mana tentang 1888 ini sangat menarik sekali. Gereja kita sebenarnya 1844 dan 1888 ini adalah momen yang penting, adalah tahun-tahun yang penting yang perlu dipelajari sehingga melihat bagaimana Tuhan memimpin gerejanya di masa lalu sehingga kita di masa depan nggak perlu khawatir. Dikatakan di sini bahwa saya melihat beberapa darimu cenderung untuk menghina dan mengejek dua saudara ini. Saya juga melihat bahwa jika engkau menerima pekabaran mereka, Jones dan Wagoner, kita akan telah berada di kerajaan Tuhan, dalam arti surga di sini, 2 tahun dari tanggal tersebut. Tapi sekarang kita harus kembali ke padang gurun dan tinggal 40 tahun. Saudara, kenapa ketika pekabaran Kristus kebenaran kita, pembenaran oleh iman itu diterima, ini akan menyegerakan kedatangan Yesus karena ketika kebenaran kitalah yang menjadi kebenaran Kristuslah yang menjadi diimputasikan dalam diri kita atau diperhitungkan dalam diri kita, sehingga dengan tabiat Kristus ini kita boleh menghasilkan buah, menyampaikan pekabaran Injil seruan nyaring ke seluruh dunia dan begitu cepat. Christ Object Lesson halaman 69 dikatakan Kristus menunggu dengan kerinduan yang besar akan gerejanya untuk boleh mereproduksi atau menghasilkan kembali tabiat Kristus secara sempurna, baru dia akan datang. Saudara, ketika pekabaran itu disampaikan, terlalu sedikit roh dan kuasa Allah tampak di dalam jemaat, saudara. Dan mereka pada waktu itu terlalu menekankan kepada hukum Allah dan mereka kehilangan pandangan tentang Yesus. Sehingga semuanya itu tidak bisa merubah hati. Dan Arthur Daniel
mantan Presiden GC pada tahun 1926, dia menulis bahwa dikatakan melalui pengetahuan dan pengalaman pribadinya tahun 1888 itu, dia Arthur Darnias ini mengakui bahwa jemaat telah menjadi buta dan berhati tumpul tidak mengerti kondisi sebenarnya, sehingga mereka dalam keadaan yang sama dengan Laodikia. Saudara-saudara, inilah hal yang begitu penting sebenarnya kita pelajari dan kita terima, sehingga itu boleh adanya pancuran Roh Hujan Akhir. Dan awal dari pancuran Roh Hujan Akhir itu adalah 1888. Dan tahun 1896 di buku Gospel Worker dikatakan, ketidakrelaan untuk memberikan pendapat yang ditetapkan lebih dulu dan untuk menerima kebenaran ini terletak pada dasar sebagian besar penolakan yang dinyatakan di Minneapolis terhadap pekabaran Tuhan melalui saudara E.G. Waggoner dan juga E.T. Jones. Dengan menggerakkan penolakan itu, setan berhasil dalam menahan dari umat kita dengan suatu ukuran besar kuasa istimewa Roh Kudus yang Allah rindu berikan kepada mereka. Jadi tahun 1888 itu Tuhan sebenarnya rindu untuk memberikan pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran kepada gereja. Namun yang terjadi adalah adanya penolakan pada pekabaran itu. Sehingga setan ini berhasil di dalam menahan pencurahan itu. Dan saudara-saudara, di buku manuskrip rilis yang pertama 177 dikatakan, setiap jiwa yang benar-benar bertobat, karena pada akhirnya ada juga yang bertobat, ada juga tidak bertobat, dikatakan di sini, akan sangat berhasrat untuk membawa orang lain dari kegelapan kesalahan ke dalam terang kebenaran Yesus Kristus yang menakjubkan. Perhatikan dengan baik. Kecurahan besar Roh Kudus yang menerangi dunia dengan kemuliaannya tidak akan terjadi sampai kita bisa menerangi orang lain. Jadi ada syarat di mana pencurahan Roh Kudus yang besar itu atau Roh Hujan Akhir itu, di sini ada syaratnya adalah sampai kita bisa menerangi orang lain yang mengetahui melalui pengalaman bekerja bersama dengan Tuhan. Saat kita memiliki sepenuhnya pengabdian sepenuh hati untuk pekerjaan Kristus, Tuhan akan mengetahui fakta di mana kita melayani dengan sepenuh hati ini, pengabdian dengan sepenuh hati ini tanpa ada embel-embel, tanpa ada ambisi-ambisi pribadi dan sebagainya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus tanpa batasan. Tetapi ini tidak akan terjadi sementara sebagian besar gereja tidak bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi ngomongin penginjilan itu tidak boleh hanya sebagian kelompok, mesti sama-sama semua anggota jemaat. Kenapa saudara? Pencurahan Roh Kudus yang besar ini dikatakan di sini, dikatakan tidak akan terjadi sementara sebagian besar gereja tidak bekerja sama dengan Tuhan. Allah tidak dapat mencurahkan rohnya, Roh Kudus, ketika egoisan dan pemanjaan diri begitu nyata. Yang satu pengen menginjil semangat, tapi yang satu kalau diajak menginjil, aduh, susah menginjil itu, nanti duit saya lagi yang dipakai. Dan ya gimana? Gereja nggak ada duit, nanti duit lagi saya yang dipakai. Jadi semuanya ada pemanjaan diri dan tidak adanya roh pengorbanan. Mereka egois. Apa keuntungan saya menginjil? Nanti saya nggak bisa bekerja. Nanti saya nggak bisa menghasilkan uang banyak. Waktu saya habis dalam penginjilan. Dan di sini dikatakan ketika roh yang menguasai, jadi ada juga orang-orang yang dalam penginjilan itu pengen menguasai segala sesuatu. Dia pengen menjadi center di dalam sebuah penginjilan itu. Bukan menjadi Christ center. Yang harusnya Christ center, tapi lebih kepada self center. Di sini dikatakan, jika dimasukkan ke dalam kata-kata di sini pada akhirnya orang sama seperti Kain. Apakah aku penjaga saudaraku? Jadi yang dia pentingkan adalah self centernya. Dirinya yang sangat egois itu. Saudara-saudara, kita harus memperhatikan pesan-pesan dari hambanya Nyonya Awet ini sehingga kita boleh keluar dari kondisi Laodikia ini sehingga kita boleh mempersiapkan kondisi-kondisi itu tadi, pencurahan Roh Kudus hujan akhir. Dan saudara-saudara dikatakan Roh Suci, Roh Kudus, oknum ketiga kealahan ini akan dicurahkan hanya bila hati ini sudah sedia untuk menerimanya.
Apa itu? Dikatakan setelah sudah disucikan dari segala dosa. Menyucikan segala dosa, berhenti dari semua dosa yang kita ketahui. Ini adalah di mana kuasa hujan awal. Tapi kita tidak bisa mempelajari banyak hal ini. Nanti tidak cukup waktunya, nanti berikut boleh saudara pelajari. Dan di sini dikatakan harus disucikan dari segala dosa dan pelanggaran setelah diri sudah mati untuk ambisi-ambisinya. Saya terngiang bagaimana statement di dalam doa syafaat tadi. Minta maaf saya lupa saudara siapa tadi, tapi saya terngiang ada satu kalimat tentang mati diri. Mati diri. Sama seperti Paulus, dirinya setiap hari disalibkan. Kita juga harus mati diri setiap hari. Mati untuk ambisi-ambisi pribadi. Roh mencari kedudukan harus dihilangkan. Harus diganti dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan penyucian sepenuhnya sudah menjadi milik orang-orang percaya. Ini syarat pencurahan Roh Kudus itu. Dan selanjutnya di buku Testimonies to Minister, tadi buku Act of the Apostle dikatakan halaman 37 tadi, dan di sini Testimonies to Minister halaman 507 dikatakan, jika kita tidak mengalami kemajuan tiap-tiap hari dalam hal menjadi kebajikan, kita tidak akan menyadari kenyataan dari Roh Kudus pada hujan akhir. Jadi ngomongin kita pengen dicurahi Roh Kudus, bukan hanya melulu kita terus berdoa, bersemedi di dalam kamar, enggak. Tapi harus maju dalam kemajuan tiap hari dalam hal kebajikan. Mesti ada perbuatan praktikal kebaikan, kebajikan yang kita buat. Yesus katakan bahwa sesuatu yang baik yang kita tahu itu baik, tapi kalau itu tidak kita lakukan, itu menjadi dosa. Saudara-saudara, kurang baik seperti apa? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menguduskan Sabat. Mereka berpuasa. Mereka bahkan menyisihkan perpuluhan itu, biji sejintan katanya, itu sangat teliti mereka itu. Dan terlihat saleh. Namun Yesus menegur, kamu keturunan ular beludak kuburan yang dilabur putih. Kesalehan yang hanyalah sebuah casing yang tidak dapat merubah hati, tidak akan bisa menjadi dicurahkannya kuasa roh hujan akhir itu. Tapi seorang pemungut cukai yang berdoa, dan juga ada ahli Taurat yang orang Farisi berdoa di bait Allah. Orang Farisi berterima kasih tidak seperti pemungut cukai dan tidak seperti ini itu dan sebagainya. Tapi seorang pemungut cukai ini berdoa menundukkan kepala, menepuk-nepuk dannya seolah-olah dirinya sangat besar dosanya dan tidak layak. Inilah orang-orang yang layak Tuhan pakai, yang layak Tuhan angkat untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, itulah kerinduan di mana tahun 1888 itu, pada waktu itu Tuhan rindu adanya satu pertobatan di dalam diri umat-umat Tuhan. Dan Review and Herald dikatakan 1890, bila mana gereja menjadi gereja yang hidup, gereja yang bekerja, Roh Kudus akan dicurahkan sebagai jawaban daripada permohonan yang sungguh-sungguh dari mereka. Jadi kalau ngomongin kita menanti kuasa hujan akhir, jangan dulu kita menanti. Tuhan tuh lebih dulu menanti kita untuk kita boleh siap dicurahkan kuasa hujan akhir ini, saudara-saudara. Dan sebagai gereja, baik gereja secara keseluruhan dan juga gereja secara pribadi, yaitu kita pribadi masing-masing, kita harus menjadi gereja yang hidup, gereja yang bekerja, yang nggak bisa tinggal diam. Di situasi COVID ini, entah apapun yang kita miliki, ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang kamu miliki kepada Musa, hanyalah tongkat. Saya cukup sedih pada waktu mulai COVID ini, kenapa pada akhirnya misionaris-misionaris di mission field, mereka tidak bisa melakukan kegiatan perlawatan oleh karena adanya lockdown di beberapa tempat pelayanan mereka. Sehingga mereka harus stay at home dan mereka harus berpikir caranya bagaimana bisa memfollow up mereka punya lawatan melalui telepon dan sebagainya. Muncullah satu ide, saya sampaikan kepada mereka.
dari masing-masing misionaris itu buatlah live streaming untuk memberikan seri pelajaran Alkitab selama 3 hari. Ketika salah seorang misionaris itu melakukan hal itu, setelah 3 hari selesai, ada satu jiwa menghubungi misionaris itu, dia rindu untuk dibaptiskan. Dan kemudian misionaris itu menanyakan di mana tempat tinggal dan mencarikan gereja Advent setempat dan menghubungkannya dengan pendeta. Dan sekarang sementara belajar dan kami belum tahu lagi karena belum sempat hubungi misionaris ini apakah siap dia dibaptiskan. Yang jelas pada akhirnya jiwa itu belajar dengan pendeta. Jadi apa yang ada di tangan kita gunakan. Bisa dengan HP saudara-saudara ataupun apa yang kita miliki. Buku Christian Service halaman 226 dikatakan, mereka yang tidak berusaha apa-apa, yang hanya cuman diam-diam doang, tunggu kecurahan Roh Kudus. Kalau kecurahan Roh Kudus supaya didesak dia bisa menginjil ke sana kemari. Ternyata di sini akan binasa dalam kegelapan. Namun yang seharusnya adalah engkau tidak boleh tinggal duduk dan tidak melakukan apa-apa dalam pekerjaan. Jadi mesti terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mesti terlibat dalam penginjilan. Dan Roh Kudus akan datang kepada semua yang meminta roti hidup untuk diberikan kepada tetangga-tetangga mereka. Jadi kalau seseorang rindu untuk membagikan ke orang lain dan dia pergi, Roh Kudus itu semakin diterangi. Kenapa? Ini adalah seperti kita menuangkan Roh Kudus kepada orang lain sehingga diri kita menjadi kosong, yang tadinya self-center menjadi empty. Diri kita ini menjadi kosong sehingga boleh dicurai kuasa hujan akhir terus dan terus dan terus dan terus. Saudara, itulah kemauan Tuhan, kerinduan terbesar yaitu kecurahan Roh Kudus itu. Dan saudara, yang sebenarnya adalah Tuhan menantikan kita boleh siap untuk boleh dicurai Roh Kudus ini. Pertanyaannya, apakah kita mau persiapan ini? Kita perlu mempelajari apa yang menjadi pekabaran, pembenaran oleh iman, dan kita menerimanya sehingga karakter Kristus itu direproduksi atau diproduksi kembali di dalam diri kita, sehingga karakter kita ini bukanlah karakter kita yang kita kembangkan, tapi karakter Kristus. Kita seringkali menginjil kepada orang lain. Gereja-gereja luar. Gereja luar itu adalah Babel. Sudah rubuh Babel, pekabaran malaikat kedua. Namun yang terjadi adalah kita seringkali membawa tabiat Babel di dalam gereja. Sehingga ketika orang luar itu masuk ke dalam gereja, melihat tabiat Babel yang kacau, suka ribut dan sebagainya. Sehingga akhirnya jangan heran kalau ada istilahnya sering dalam cerita penginjilan itu masuk 10, nanti keluar 8 lain sebagainya, atau keluar lebih banyak dari itu. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk menerima kecurahan roh hujan akhir itu dengan menerima pekabaran pembenaran oleh iman, menyelidiki hati kita dan juga bertobat, dan ketujuh hal itu kita laksanakan. Saudara, ini adalah gambaran kampus 1000 Missionaries. Ya, saudara bisa like dan follow Facebook page kami di 1000 Missionary Movement Indonesia Medan Campus. Ini ada beberapa kegiatan sehubungan dengan kegiatan kampus misionaris dan juga berita-berita misionaris di ladang penginjilan. Dan ada satu cerita yang saya mau sampaikan. Ada 2 misionaris ini baru tamat kuliah waktu itu di PTSN, dan ini tamat SMA di Air Bersih Medan. Pada waktu itu, karena saya backgroundnya adalah dari Muslim, saya rindu sekali untuk menjangkau saudara-saudara kita yang di Muslim ini. Karena saya membayangkan mereka itu adalah bagian keluarga saya yang sekarang ini belum bisa terima kebenaran. Saudara, pada waktu pelatihan, kami membuat satu program di mana membuat satu jembatan dengan saudara kita Muslim. Sehingga akhirnya kami berkunjung ke masjid mereka di area Brastagi. Sudah 2 kali kita buat di situ.
disitulah dulu yang waktu muslim saya ngajarin ngaji, mimpin sholat. Sekarang kebalik, waktu itu saya sempat amazing sendiri, jadi ngerasa aneh sendiri. Ih, dulu saya ini ngajarin ngaji mereka ini, tapi sekarang ini saya bukan saya ngajarin, bahasanya adalah saya sekarang mendakwahi mereka tentang Yesus. Wah, ini sangat hal yang aneh buat saya waktu itu. Nah, hal itu terjadi beberapa ulang, sehingga akhirnya kita membuat dalam skala yang lebih besar. Kita mengadakan lintas iman dengan orang Buddha, Katolik, dan bahkan beberapa denominasi yang lain. Dan kami juga sempat berkunjung di masjid yang besar di Medan, sampai akhirnya diliput oleh Da'a TV, sehingga persahabatan kami terjalin. Disitulah sangat leluasa. Dulunya mereka pun ketika berkunjung masjid untuk pertama kali, mereka berpikir, wah, bagaimana nanti di masjid ini? Yang kita tahu sepertinya agak susah orang yang di luar dari mayoritas ini berkunjung ke tempat ibadah mereka. Namun secara luasa kita boleh bertanya jawab dengan suasana perdamaian, suasana keakraban, dengan roh yang rendah hati, berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itulah saya bisa dengan mudahnya menyampaikan Injil kepada mereka. Sehingga ketika kami datang lagi berkunjung dan sebagainya, mereka sudah nggak perlu repot-repot mau sediakan udang lah dan sebagainya, nggak perlu repot-repot seperti itu. Dan banyak dari beberapa dari yang lain ada yang vegetarian dan sebagainya. Dan pada waktu mereka selesai pelatihan, dikirimlah 2 orang muda ini, perempuan ini, ke daerah tempat di mana mayoritas di Slogoimo, Jawa Tengah. Ketika mereka berkunjung, sebelum mereka ke sana di kampus tuh memang ada salah satu doa khusus untuk mayoritas ini, dan mereka berkunjung mulai dari rumah ke rumah, dan mulai dari rumah pertama mereka bertemu dengan keluarga ini. Dikatakan katanya bahwa Tuhan memberikan hidayah kepada keluarga ini, memberikan hidayah kepada keluarga ini, katanya sudah bertemu dengan misionaris ini. Karena keluarga ini sudah berdoa selama 2 tahun, 4 tahun. Dan di mimpi itu dikatakan, saya sudah bertemu kalian. Di mana itu sih mimpi? Kondisi di mana kalian datang seperti ini. Kalian duduk seperti ini dan sebagainya. Misionaris ini terkejut dan terheran-heran. Namun mereka merinding kaget. Ada satu sukacita di dalam dirinya. Dan keluarga ini mengakui bahwa katanya Tuhan itu bilang ada orang yang nantinya akan datang dan harus memperlakukan misionaris ini dengan baik, katanya seperti itu. Dan bukan hanya dia saja. Ini ke rumah berikutnya, Ibu Swati. Katanya dalam mimpi itu orang yang datang ke rumahnya itu berpakaian putih bersinar bersama 2 orang muda. Dan selanjutnya seperti itu juga ceritanya. Dan itu terjadi, saudara-saudara, sekitar 10 sampai 12 rumah tangga. Dan ada satu keluarga tempat yang dimana pada waktu itu ada orang sakit kanker rahim yang sudah tidak bisa berjalan, sudah parah kondisinya. Dan misionaris tidak memiliki latar belakang medis. Mereka ini hanyalah ekonomi, accounting, dan juga SMA, tapi hanya pembekalan medikal misioneri yang sederhana, baik hidroterapi, charcoal, dan jus terapi, dan sebagainya seperti yang dibekali sama mereka. Orang yang sakit kanker rahim ini, dia panggil semua anggota keluarga untuk datang di rumah waktu misionaris ini datang, dan dia katakan kepada anggota keluarga ini mereka yang akan menyembuhkan penyakit saya. Kaget misionaris ini dan merasa tidak takut oleh karena wah, saya nggak punya latar belakang medis dan sebagainya. Tapi mereka bisa lakukan hanya berdoa dan merawat ibu ini, sehingga 2 minggu kemudian ibu ini pun boleh berangsur sembuh, dan sekarang boleh sembuh dan boleh berjalan dan sebagainya. Dan itu adalah jangka pelayan mereka 1 bulan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu 1 bulan itu, di akhir bulan bikin KKR, daerah Jawa Tengah, 22 jiwa dibaptiskan
yaitu dari kalangan mayoritas. Saudara, inilah di mana banyak sekali tempat-tempat yang sebenarnya banyak orang yang rindu untuk seseorang boleh datang memberikan hidayah, memberikan pencerahan tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa mau pergi? Seringkali hidup kita terlalu egois. Hidup kita itu terlalu hanya mementingkan diri oleh karena tidak mau menjangkau orang lain. Seolah-olah ya keselamatan urusan dialah. Yang penting keselamatan itu urusan masing-masing. Tapi adalah salah. Di mana sementara Tuhan memiliki kerinduan besar menunggu-nunggu kita ini boleh siap dicurai Roh Kudus sehingga kita boleh melakukan penginjilan dengan seruan nyaring ini, saudara. Maka dari itu saya mengajak saudara semua, mari di situasi seperti ini yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk mengunjungi dari rumah ke rumah, kita bisa membuat berdoa seperti halnya cerita yang saya sampaikan di awal tadi. Gaung berdoa berjam-jam lamanya untuk Tuhan boleh memberikan ide apa yang harus dia lakukan untuk bisa menginjili kepada orang yang belum mengenalkan kebenaran. Dan kiranya kita boleh bersatu bekerja bagi Tuhan sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.